Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 186 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di angkasa luas yang mencekam, para kultivator yang mengepung Wanglin hanya sempat merasakan sebuah hembusan angin aneh. Sekilas ringan, tapi dalam 1 detik kemudian, tubuh-tubuh mereka mulai bergetar hebat. Mata-mata membelalak kosong, dan kesadaran mereka lenyap begitu saja, seakan dunia tempat mereka berpijak tak ada lagi. Dari kejauhan, makhluk raksasa itu muncul, ular Moongazer, sebuah tubuh kolosal seperti planet meluncur lurus menembus udara, menyapu segalanya dalam jalurnya. Bunyi letupan ruang menggema keras, seolah langit dan bumi akan runtuh. Mayoritas kultivator yang berkumpul adalah skenden tahap akhir atau puncak Illusory Yin. Beberapa ada di Corporeal Yang, tapi mereka sedikit, dan hanya segelintir yang telah mencapai Nirvana Scryer. Namun, bagi ular Moongazer, tidak ada bedanya. Siapapun yang berada di jalurnya langsung runtuh, hancur seperti debu yang tertiup badai. Jiwa asal mereka tak sempat melarikan diri, langsung musnah tanpa sisa. Dalam sekejap mata, suara jeritan yang memilukan memenuhi langit. Panik, ketakutan. Para kultivator yang masih hidup langsung melarikan diri dengan liar. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Hadiah keluarga Yao tak sebanding dengan nyawa kita. Dia bisa memanggil binatang macam ini. Kita harus pergi. Banyak yang menyesali keputusannya, menyadari terlalu terlambat bahwa Sumu, Wanglin bukanlah rakit biasa. Tubuh ular Moongazer tiba-tiba berhenti, mulutnya yang masif terbuka lebar, lalu wah! Sebuah raungan tajam mengoyak langit. Suara ini menciptakan gelombang kekuatan penghancur, seakan-akan ribuan guntur meledak dalam satu titik dan menghantam dalam waktu bersamaan. Para kultivator yang tidak sempat kabur meledak di tempat. Tubuh dan jiwa mereka tercerai-berai. Kemudian, dari tubuh ular Moongazer yang masih penuh kemarahan, tentakel-tentakel panjang keluar. Setiap tentakel seperti senjata pembunuh. Satu sentuhan saja bisa membuat kultivator menjadi pucat, dan 2 sentuhan akan menghilangkan jiwa asal sepenuhnya. Ini bukan pertempuran, ini adalah pembantaian. Para kultivator tak lagi melawan, mereka hanya bisa berlari, menyesali keserakan mereka, memohon hidup yang tak akan mereka dapatkan lagi. Planet-planet utama di domain utara segera mengaktifkan formasi pertahanan, menyegel diri, tak satu pun berani turun tangan. Mereka hanya bisa menonton dalam ketakutan dari kejauhan. Namun kekacauan belum selesai. Setelah raungan itu, dari dalam mulut ular Moongazer muncul ular-ular kecil. Ukurannya memang jauh lebih kecil daripada tubuh utama, tapi bagi para kultivator mereka tetaplah raksasa. Dan ketika mereka muncul, bencana sejati dimulai. Puluhan, ratusan, ribuan ular Moongazer menyebar ke segala penjuru, melahap apapun yang mereka temui. Yang bisa selamat dari keluarga Yao hanyalah mereka yang berada di tahap Nirvana Scryer. Sisanya musnah. Keluarga-keluarga budidaya yang datang membantu, sebagian besar mati tanpa jejak. Tubuh mereka menyatu dengan bau darah yang mengental di udara. Tapi puncak dari semuanya bukan hanya darah dan raungan. Dari tubuh Moongazer Serpent terdengar suara manusia, samar seperti mantra kuno yang keluar dari bibir monster ini. Para kultivator yang masih hidup hampir kehilangan akal sehatnya. Binatang ini bisa bicara, bisa merapal mantra. Jika benar ular Moongazer dapat melantunkan mantra, maka seluruh wilayah ini akan lenyap. Dan saat itu, di kejauhan, 3 siluet berdiri 50.000 km dari lokasi. Masing-masing mengeluarkan aura luar biasa. Salah satunya, Master Percikan Api. Ia tersenyum tenang. Aku tak menyangka bocah ini membawa mereka ke arah binatang bulan. Tapi, justru karena itu, aku memperhatikannya. Di sampingnya, berdiri pria berjubah ungu dengan simbol yin yang, serta lelaki berjubah merah dengan mata penuh kebengisan. 2 tokoh ini bukan kultivator biasa. Master Percikan Api, gumam pria berjubah ungu. Rencanamu gila. Master Percikan Api tertawa. Gila, mungkin, tapi jika berhasil, kekuatan sistem bintang All Heaven akan naik 10%. Lelaki berjubah merah tersenyum dingin. Sumu ini sangat menarik. Dia cocok menjadi bagian dari planet Donglin milikku. Percakapan mereka berlanjut tentang perang besar melawan aliansi sistem bintang, tentang pembaptisan berdarah, tentang kekuatan keras yang diperlukan untuk melawan para kultivator licik dari sistem lain. Dan mereka tahu Sumu adalah contoh sempurna, seorang kultivator tangguh yang dibesarkan oleh pertempuran dan pengkhianatan. Namun pria berjubah ungu tampak ragu. Sumu berasal dari sistem lawan. Tidakkah kamu takut dia akan berkhianat begitu kembali ke sana? Master Percikan Api menatapnya tajam, lalu tersenyum dingin. Aku juga dari sistem yang sama.
Kau pikir aku akan berkhianat juga? Dalam hatinya, Master Percikan Api sudah menyelidiki latar belakang Sumu. Ia tahu betapa miripnya nasib mereka. Karena itu, kalaupun dia berkhianat, aku sendiri yang akan membunuhnya. Percakapan mereka berakhir ketika lelaki berjubah merah bernama Xiang berkata, "Terlalu banyak yang mati, sudah waktunya kita bertindak." Dari kejauhan, ular Moongazer Serpent masih mengamuk. Tentakelnya merobek ruang dan kultivator di sekitarnya hanya bisa berteriak putus asa. Tak mampu teleportasi, tak mampu melarikan diri. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pola oktagonal merah darah muncul di langit, menggantung tepat di atas kepala ular Moongazer. Aura mengerikan menyebar dari pola itu, memancarkan riak-riak tak terlihat. Siapapun yang tersentuh akan langsung merasa tubuh mereka lumpuh total. Di atas formasi itu berdiri seorang lelaki tua berjubah merah, wajahnya tegang dan suaranya bergema keras. "Cepat, aku tak bisa menahannya lama." Ular Moongazer meronta dengan gila, tubuhnya menggeliat dan raungan gila menggetarkan dimensi. Dan di hadapan monster itu, Master Percikan Api muncul kembali dengan satu lambaian lengan bajunya. Ratusan kultivator ditarik ke dalam kehampaan, menghilang begitu saja dari hadapan sang ular. Darah masih menetes dari angkasa, jeritan terus bergema. Tapi kini, permainan yang lebih besar baru saja dimulai. Di sisi lain, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Dengan satu tangan membentuk segel dan meraih kekosongan, ia menciptakan pusaran besar di udara. Vortex itu berputar liar, menelan ruang. Dan siapapun penggarap yang tersentuh olehnya langsung menghilang, seolah terhapus dari eksistensi. Bersama Master Percikan Api, pria berjubah hitam itu menyapu medan pertempuran dengan kecepatan mencengangkan. Sementara laki tua berjubah merah menahan Moongazer Serpent dengan segel oktagonal. Keduanya menghancurkan para kultivator satu persatu. Dan bila yang mereka temui adalah anggota keluarga Yao, mata Master Percikan Api akan bersinar dingin. Ia langsung melepaskan kekuatan 10% lebih besar, memastikan setiap target luka parah sebelum menghilang dari dunia. Ular Moongazer marah. Segel segi 8 memang tak menghancurkannya, namun efeknya menjalar hingga ke seluruh Moongazer Serpent kecil yang mengikutinya. Satu demi satu, mereka tersentak, terpaku di segel sementara suasana jadi mencekam. Moongazer Serpent meraung. Ia tak tahu sudah berapa lama dirinya dikurung dalam segel itu, dan kini amarahnya meledak. Tubuh raksasanya mengguncang, segel di sekelilingnya bergema. Lalu, dua retakan muncul perlahan di bagian kepalanya. Matanya terbuka, keruh, seolah penuh kabut tua yang menyimpan kegilaan ribuan tahun. Ia menggumamkan kata-kata tak dikenal, dan di hadapannya, titik-titik hitam muncul dari kehampaan. Titik-titik itu berkumpul, membentuk sebuah jari dewa kuno. Maduar! Jari itu penuh murka, penuh kekuatan dari era yang sudah terlupakan. Lelaki berjubah merah menggertakkan gigi, menekan kedua tangannya pada segel dengan penuh kekuatan. Wajahnya tegang, rambutnya terangkat ditiup badai energi asal yang ia kumpulkan. Ia berteriak, "Cepat!" Namun jari itu menekan. Tanpa ragu, jari dewa kuno itu menghantam segel oktagonal. Dalam sekejap, segel itu hancur berkeping-keping dan menciptakan ledakan yang menyapu segalanya. Lelaki berjubah merah terpental mundur. Tubuhnya terlempar menuju Master Percikan Api dan pria berjubah hitam. Di saat yang sama, semua kultivator telah disingkirkan dari tempat itu. Master Percikan Api menatap ke arah jari tersebut dengan mata penuh gairah. "Buas sekali, binatang bulan yang baik. Kalau aku kirim kau ke sistem bintang aliansi, Xuan Zongzi pasti akan ketakutan," ucapnya sambil tertawa pelan. Raungan Moongazer Serpent menggema. Jari dewa kuno itu bergerak menekan mereka bertiga, seolah dewa kuno yang bangkit dari masa lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Master Percikan Api tertawa lepas. "Kita tak bisa menahannya dalam keadaan seperti ini. Tapi justru, kenapa tak merasakannya sendiri?" Hahaha. Tubuhnya terselimuti api. Monster api yang menyala-nyala menyelimuti tubuhnya. Lalu ia menerjang ke arah jari dewa kuno. Rah! Tangan yang membentuk segel, api di dalam tubuhnya meledak, berubah menjadi naga api raksasa, simbol seluruh kekuatannya. Naga itu menubruk jari dan saat itu juga tubuh Master Percikan Api lenyap. Tidak ada jiwa asal, tidak ada tubuh yang tersisa, hanya naga api yang menyerbu kematian. Ledakan besar mengguncang domain utara, namun naga itu hancur. Api membungkus jari tapi tak bisa menghancurkannya. Jari itu tetap utuh. Lelaki tua berjubah merah, Xiang, tertawa pelan. Ia mengangkat tangan, membentuk segel di antara alisnya. Tubuhnya berubah menjadi pedang merah dan melesat menebas jari yang membara. Lalu, pria parubaya berjubah hitam melangkah. Wajahnya serius, matanya bersinar tajam. Dia tahu klon ini akan hancur, tapi kesempatan ini terlalu langka. Mungkin justru inilah titik terobosan. Dengan segel di tangan, tubuhnya berubah menjadi elang hitam ilusi, memancarkan aura kuno, lalu menyerbu ke arah jari dewa kuno. Duar! Suara ledakan maha dahsyat mengguncang seluruh domain utara.
Planet-planet kultivasi bergetar, para kultivator merasakan gelombang mengerikan menyapu jiwa mereka. Naga api musnah, pedang merah hancur, elang hitam lenyap. Namun jari itu masih utuh, hanya redup tapi tidak rusak. Setelah menyapu medan dengan tekanan maha besar, jari itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan kembali ke tubuh Moongazer Serpent. Ia membuka mulutnya, memanggil kembali semua Moongazer kecil ke dalam tubuhnya. Lalu tubuh raksasanya mulai bergerak, tentakelnya bergoyang dan ia perlahan menghilang di antara bintang-bintang. Di ruang rahasia, dalam kuil guntur surgawi, 3 orang duduk bersila dalam formasi kuno. Salah satu dari mereka, Master Percikan Api, membuka matanya perlahan, wajahnya terlihat ragu. Di sebelahnya, pria berjubah merah dan pria berjubah hitam juga membuka mata. Pria berjubah hitam berkata pelan, "Sangat kuat." Xiang mengangguk dengan nada serius, "Keluarga kami benar, binatang itu tak boleh diprovokasi sembarangan." Namun, mata Master Percikan Api justru bersinar gila. "Kalau begitu, kita kumpulkan orang, kita siapkan rencana untuk menangkap binatang itu." Di sisi lain, di aula leluhur keluarga Yao di domain timur, lebih dari 10 token hancur di belakang Dewa Darah. Asap putih melayang dikumpulkan olehnya, wajahnya suram, ia menatap langit dan berbisik. Dia pantas berasal dari sistem bintang aliansi. Keteguhan dan keganasannya jauh melampaui generasi ketiga keluarga Yao. Setelah merenung lama, ia meraih udara, sebuah giok darah terbentuk dari cahaya merah. Ia mengucapkan perintah, "Kirim generasi kedua, Yao Yun, bunuh Sumu." Nama Master Iblis Sumu menyebar bak badai ke seluruh sistem bintang All Heaven. Dia diburu, dikepung, diincar oleh banyak klan dan keluarga. Namun ia membalikkan keadaan, membawa binatang buas untuk membantai balik, membakar semua musuh dalam lautan darah. Dunia pun terkejut, tidak ada keluarga kultivasi lain yang berani mencampuri urusan ini lagi. Nama Master Iblis Sumu kini tercetak dalam sejarah All Heaven sebagai legenda berdarah yang tak bisa dihentikan. Namun, Wang Lin tak tahu semua ini. Saat ini, ia masih bersembunyi di dalam tubuh Moongazer Serpent yang gelap. Di belakangnya, ratusan Moongazer kecil mengejar. Tentakel-tentakel mereka mengular, mulut mereka menganga, seolah ingin menelan aroma tubuh Wang Lin. Ada yang tidak beres, pikirnya sambil menghindar cepat. Kenapa mereka jadi gila seperti ini? Lalu ia teringat sesuatu, armor kulit dewa kuno. Ia segera menariknya kembali ke tubuhnya. Seketika, para Moongazer kehilangan arah dan mencari-cari liar di sekeliling. Wang Lin mengambil nafas lega, lalu dengan hati-hati menelusuri tubuh raksasa Moongazer, mencari satu hal, yaitu tungku keserakahan. Namun sebelum sempat menemukannya, getaran dahsyat menyebar dari dinding tubuh Moongazer Serpent. Riak misterius bergerak seperti radar, mendekat padanya dari segala arah. Wang Lin segera mundur, namun riak itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia tersabuk gelombang. Dan saat itu juga, Moongazer Serpent menemukannya. Auman mengerikan bergema dari dalam. Sebuah mantra kuno menghantam jiwanya, menghancurkan asal-usul terdalamnya. Apa yang awalnya terdengar ringan, kini berubah menjadi gemuruh petir surgawi yang mengoyak akalnya. Dengan nafas tertahan dan senyum masam, Wang Lin menampar tas penyimpanannya. Armor kulit dewa kuno muncul kembali, menyelimuti tubuh dan jiwanya. Suara petir di telinga mendadak melemah, seperti ada penghalang ilahi yang meredam gemuruh kematian itu. Ia bisa menahannya. Namun, aura dari armor itu malah membangkitkan kegilaan lain. Semua tentakel dari Moongazer Serpent kecil bergoyang penuh semangat. Mereka menjerit, melolong, lalu berhamburan ke arah Wang Lin seperti sekumpulan binatang kelaparan yang mencium darah. Wang Lin menggertakkan gigi, ia terjebak dalam dilema yang mematikan. Jika aku melepas armor, jiwaku akan hancur oleh rawangan ini. Tapi jika aku tetap memakainya, aku akan memancing semua monster itu. Sebelum ia sempat membuat keputusan, aura dingin menusuk dari tanah di depannya. Sebuah retakan terbuka lebar dan Moongazer Serpent sepanjang 30 meter menerjang langsung ke arahnya. Mulutnya menganga, siap melahap apapun yang mengandung aura armor dewa kuno. Wang Lin segera mundur, matanya serius, ekspresinya dingin. Jangan bermimpi, aku bukan mangsamu. Tapi di dalam tubuh Moongazer Serpent ini, hukum alam tak berlaku. Aura makin dingin, retakan demi retakan muncul di segala penjuru. Lebih dari 10 Moongazer Serpent muncul dari berbagai ukuran, semuanya menyeringai buas, meneteskan liur dan langsung mengejar Wang Lin. Tanpa panik, Wang Lin menarik energi asalnya ke titik puncak. Ia meledakkannya dalam sekejap, menciptakan pusaran energi penghindar, dan tubuhnya melesat mundur seperti kilat. Namun para ular Moongazer juga tak menyerah. Tatapan mereka menggila. Mereka bukan hanya ingin auranya, mereka ingin seluruh dirinya. Mereka ingin mengunyah tubuhnya, menyerap auranya, dan menjadikannya milik mereka selamanya. Wang Lin berhenti mendadak di tengah lorong daging itu, menyadari sesuatu yang lebih buruk. Retakan demi retakan terbuka di hadapannya. Ratusan Moongazer Serpent bermunculan, menyatu dengan kawanan di belakangnya. Ia kini terperangkap di tengah-tengah mereka. Namun pada saat yang sama, duar! Suara raungan keras keluar dari tenggorokan Wang Lin.
Dampaknya menggema di seluruh ruang dalam tubuh Moongazer Serpent. Semua Moongazer Serpent kecil yang tengah melaju mendadak berhenti. Mereka mundur, membuka jalan, seperti budak yang tunduk pada perintah raja. Tapi saat Wang Lin menyipitkan mata, ia merasa ada yang salah. Krak! Retakan besar terbuka, seekor Moongazer Serpent raksasa muncul. Ukurannya besar, matanya dipenuhi kekejaman dan kecerdasan purba, tidak kalah dari leluhur darah. Sebelum Wang Lin bisa bergerak, makhluk itu langsung menelan tubuhnya. Suara telan yang lembab bergema, lalu ia langsung menyusup kembali ke bawah tanah. Semua Moongazer lainnya mengikutinya dari kejauhan, seperti anak-anak yang mengikuti ibu mereka. Wang Lin kini berada di dalam tubuh Moongazer Serpent yang lebih dalam, lebih aneh, lebih gelap. Mereka tiba di tempat yang aneh dan mengerikan. Tak ada tanah, hanya pusaran besar seperti mata badai purba berputar tanpa henti, melepaskan hembusan energi dingin ke segala arah. Di tengah pusaran inilah kepala Moongazer Serpent berada, dan juga esensi bulan. Serpent abu-abu itu membuka mulut dan meludahkan Wang Lin. Tanpa sempat melawan, tubuhnya langsung terisap masuk ke dalam pusaran. Di dalam pusaran, energi misterius menyapu Wang Lin. Energi asalnya berhenti, jiwa asalnya terputus dari tubuhnya. Ia seolah menjadi manusia biasa. Apa ini? Namun, armor kulit dewa kuno bersinar pelan dan menyerap kekuatan asing itu. Perlahan, energi asal Wang Lin mulai mengalir kembali. Ia masih hidup. Saat matanya terbuka lebar, ia menyadari ia berada dalam ruang panjang dan sempit. Dindingnya bukan batu, tapi daging dan tentakel yang menjuntai dari segala arah, bergetar pelan dalam keheningan. Dan di tengah tempat itu, sebuah tungku besar tergantung, tungku keserakahan, dikelilingi oleh ribuan tentakel yang melilit dan menyerap aura dari dalamnya. Tonjolan-tonjolan daging melintas perlahan seperti organ raksasa yang hidup. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan. Di antara tentakel itu ada manusia. Tubuh-tubuh kurus kering, telanjang, penuh luka. Pria, wanita, tua, muda, semua terperangkap, mata mereka tertutup. Vitalitas mereka nyaris habis, disedot perlahan seperti hewan ternak. Wang Lin gemetar. Di sana bahkan ada anak kecil, bocah laki-laki, mungkin 6 atau 7 tahun. Wajahnya tetap dengan ekspresi ketakutan dan kesakitan abadi. Kini hanya tinggal kulit dan tulang, namun wajahnya tetap menghantui. Planet Yunxia dulu punya kota, pernah dihuni kultivator dan manusia. Apakah ini semua sisa-sisa mereka? Dada Wang Lin terasa berat, namun sebelum ia bisa berlama-lama berpikir, tentakel dari segala arah menyerbu ke arahnya, bergerak secepat kilat, siap menyedot vitalitasnya seperti korban lainnya. Tapi kini mata Wang Lin bersinar tajam. Jika aku tidak punya armor kulit dewa kuno, aku sudah menjadi mayat seperti mereka. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindar dari sergapan tentakel dan menerobos langsung menuju tungku. Ia tahu bila dia menyentuh tentakel dan menimbulkan kegaduhan, Moongazer Serpent bisa saja mengamuk. Dengan tubuh seperti asap, ia melesat ke sisi tungku. Aura kuno keluar dari dalam tungku. Semakin dekat, Wang Lin bisa merasakannya. Di dalam sana ada sesuatu yang besar. Aura di dalam lebih kuat dari luar. Namun tentakel justru tak berani masuk ke dalamnya. Baru saja Wang Lin hendak menyatu dengan tungku, maus, pusaran bergetar dan sosok wanita muncul. Tubuhnya dilempar seperti bangkai, tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, mata tertutup. Begitu ia muncul, setengah dari tentakel langsung menyergap dan membelitnya, menyedot vitalitasnya tanpa ampun. Wang Lin terpaku. Wajah wanita itu adalah Yao Bingyun. Pakaiannya compang-camping, tas penyimpanan miliknya hancur, kulitnya tampak pucat, auranya nyaris hilang. Tapi bulu matanya bergetar, matanya perlahan mulai terbuka. Mata Wang Lin menyala tajam saat ia melangkah masuk ke dalam ruang sempit berbentuk tungku raksasa. Di dalamnya, hawa panas bercampur aura purba memenuhi udara. Ruang ini sangat terbatas, namun bagi Wang Lin, tempat ini adalah satu-satunya celah aman di tengah badai yang mengejarnya. Di luar tungku, tentakel-tentakel besar merayap dan melilit tubuh tungku seperti monster penjaga gerbang neraka. Tapi anehnya, tak satu pun dari mereka berani menembus batas tungku ini. Mereka hanya berdiam, menggeliat perlahan, seolah tahu ada sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Wang Lin menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa merasa sedikit tenang. Ia duduk bersila dan mulai memusatkan energi asal di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya tenggelam dalam keheningan kultivasi. Tapi dari bayangan di sampingnya, sosok besar perlahan muncul. Tasan, sang raksasa duduk dalam diam di sisi Wang Lin. Matanya tertutup, tapi tubuhnya seperti tembok baja, siap menebas ancaman kapanpun itu datang. Sementara itu, hati Wang Lin terasa lelah, sangat lelah. Sejak memasuki alam guntur surgawi, ia tak pernah benar-benar berhenti berjaga. Setelah bertarung melawan monster Nether Base, ia harus memimpin klan immortal menuju planet Kinglin. Dan ketika seharusnya ia bisa beristirahat, bencana lain menunggunya. Keluarga Yao dan para kultivator lain datang memburunya tanpa henti. Dia memang memiliki keunggulan, namun sedikit saja kesalahan itu berarti kematian. Aku akhirnya bisa bernafas.
gumamnya dalam hati. Pikirannya terarah keluar. Ia tahu Moongazer Serpent pasti telah membantai sebagian besar kultivator yang mengejarnya. Dan itu berarti untuk waktu yang singkat tidak ada yang akan bisa menyusulnya. Bahkan jika mereka mencoba, siapa yang cukup gila masuk ke dalam tubuh makhluk purba ini? Aura Dewa Kuno mulai berputar di dalam tubuh Wang Lin. Tapi tak lama, rasa sakit menghantam jiwanya, dalam dan menusuk. Selama masa pengejaran, jiwanya mengalami luka parah. Jika bukan karena perlindungan armor kulit Dewa Kuno, dia sudah lama menjadi debu di angin. Mantra Yao Pingyun, pikirnya tajam. Dia merusak jiwaku lebih parah daripada yang aku sadari. Wang Lin membuka matanya, kilatan dingin memancar keluar. Dia kembali diam dan melanjutkan kultivasinya. Sementara itu, jauh dari Tungku, di suatu tempat dalam pusaran tentakel Moongazer Serpent, Yao Pingyun terbangun. Tubuhnya dililit oleh puluhan tentakel yang dingin dan lembab. Kekuatan misterius meresap ke dalam tubuhnya, memaksa energi asalnya terpisah dan menjadikannya makhluk fana. Kesadarannya sempat hilang dan saat ia bangun, kesunyian mencekam dan aroma kematian menyambutnya. Energi asal dan vitalitasnya terkuras perlahan, seakan tubuhnya menjadi bahan makanan bagi makhluk raksasa ini. Namun wajah Yao Pingyun tetap tenang, dingin seperti danau tanpa riak. Dia adalah seorang pengejar Dao dan kepanikan bukan bagian dari jalannya. Namun saat ia memutar kepalanya dan melihat sekitar, ketenangannya hampir runtuh. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh kering, manusia yang kehilangan daging dan jiwa, dibungkus tentakel seperti mumi mengerikan. Yao Pingyun menutup matanya, dia mengatur nafas perlahan. Mata tertutup, gumamnya dalam hati. Telinga tertutup, nafas menghilang. Segel jiwa, segel keberadaan. Dalam sekejap, nafasnya menghilang. Jiwanya tersegel dalam dunia batin. Keberadaannya disamarkan seperti mayat tanpa kehidupan. Inilah puncak mantra surgawi segel jiwa. Bukan hanya menyegel kekuatan, tapi menyegel eksistensi itu sendiri. Tubuhnya perlahan dilapisi es dari dalam. Es itu merambat, menyebar ke tentakel yang melilitnya, hingga seluruh tubuhnya terbungkus dalam balok es 3 kaki tebalnya. Separuh telanjang, terkurung dalam kristal dingin. Wajahnya tetap tenang, indah namun menakutkan. Waktu berjalan, tidak ada siang ataupun malam di dalam tubuh Moongazer Serpent. Makhluk ini terus mengembara di kegelapan domain utara, jauh dari bintang, jauh dari planet-planet kultivasi. Sampai akhirnya ia berhenti. Moongazer Serpent menggulung tubuhnya perlahan, dan sekali lagi tubuh raksasa ini berubah menjadi planet kultivasi aneh yang dipenuhi kabut hitam. Tentakel-tentakel perlahan menarik diri, menyusut hingga hanya sepanjang 1000 kaki. Udara menjadi senyap, dunia kembali sunyi. Di dalam Tungku, Wang Lin perlahan membuka matanya. Luka pada jiwanya belum sepenuhnya pulih, baru sekitar 80%, tapi pikirannya kini lebih jernih. Matanya menyapu Tungku dengan tatapan tajam. Aura Dewa Kuno di tempat ini sangat kuat, meski perlahan terserap oleh tubuh Moongazer Serpent. Kekuatannya belum sirna. Ular ini tidak membunuhku, tapi justru melemparkanku ke tempat ini untuk menyerap vitalitas dan menyerap aura Dewa Kuno. Sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jika ini adalah tempat di mana Moongazer Serpent menyerap kekuatan, mungkinkah ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu dari masa lalu dari para dewa kuno? Wang Lin mengangkat tangannya dan menyentuh dinding Tungku. Perasaan ilahinya menyebar masuk, menjelajah permukaan logam purba itu. Jika keserakan bisa mengukir jejak di sini, maka aku juga bisa. Namun, begitu perasaannya menjelajah lebih dalam, dia merasakan kekuatan isapan brutal, kekuatan yang berusaha menyeret jiwanya. Tapi dia sudah siap, jiwanya teguh seperti kapal melawan badai. Saat terus menyelidiki, ia menemukan sesuatu. Sebuah ukiran, sebuah rune kecil terpatri di pojok tersembunyi Tungku. Tipis, nyaris tak terlihat, tapi aura pada rune itu, wajah Wang Lin berubah dingin. Aura keserakahan, dia belum mati. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mulai menyadari kenyataannya. Keserakan tidak benar-benar menguasai Tungku ini. Dia hanya berhasil menemukan rune kuno, lalu mengukirnya ke Tungku agar bisa mengendalikan sebagian kecil kemampuannya. Dengan penuh kekaguman, Wang Lin bergumam, dia memang jenius. Dan kini, Wang Lin punya tujuan. Jika dia bisa menghapus jejak keserakahan, maka dia bisa mengambil alih kendali Tungku ini. Energi ilahi Wang Lin mengalir deras, terkonsentrasi ke arah rune. Namun saat dia hendak menghapus jejak itu, ekspresinya langsung berubah. Dengan cepat, akal ilahinya ditarik mundur. Sesuatu telah membalas, sesuatu yang belum mati. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, setiap jiwa akan melewati lorong gelapnya sendiri. Ruang sepi yang menguji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan. Seperti Wang Lin, kita pun akan mengalami tekanan, pengkhianatan, bahkan keputusasaan. Tapi justru disitulah jiwa dibentuk, kesadaran dilahirkan. Ketika dunia menutup semua jalan, mungkin saatnya kita berhenti mencari keluar dan mulai menyala dari dalam. Sebab terang sejati bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita sadari.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran Lur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.